Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan setiap hari. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami mengatasi segala persoalan, menghadapi segala perkara. Saat ini kami kembali mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Robert Fulghum, seorang penulis dan seorang filsuf, sekaligus pernah menjadi seorang pendeta, tapi kemudian purna tugas, pernah menuliskan sebuah buku berjudul All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Artinya, semua yang benar-benar aku perlu tahu, aku pelajari di taman kanak-kanak. Robert Fulghum menuliskan bahwa sebagian besar hal yang benar-benar perlu saya ketahui tentang bagaimana hidup, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana bersikap, saya pelajari di taman kanak-kanak. Di taman kanak-kanak saya diajari bagaimana berbagi kepada teman, bermain dengan adil, tidak nakal, jangan memukuli teman, kembalikan barang ke tempatnya semula, bersihkan kembali tempat bermain, jangan mengambil barang yang bukan milik, ucapkan maaf ketika menyakiti orang lain, dan ketika pergi keluar, perhatikan lalu lintas, bergandengan tangan tetap bersama, dan banyak hal lainnya. Kalau kita pikirkan, memang di taman kanak-kanak kita banyak diajari hal-hal yang mendasar tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana kita bersikap. Ketika kita masih anak-anak, kita begitu polos dan mengikuti apa yang diajarkan kepada kita. Kita taat dan cepat percaya. Sikap yang demikian dikehendaki Tuhan bagi kita, supaya kita menjadi seperti anak kecil. Supaya apa, saudara? Supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan berarti kita kembali menjadi kecil tubuh kita, tapi yang Tuhan maksudkan adalah bagaimana sikap dan cara pikir kita hendaknya seperti anak kecil, yaitu percaya dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 3 ini Tuhan Yesus berkata, Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu para murid berdebat siapa yang terbesar di antara mereka. Dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Para murid Tuhan Yesus berambisi menjadi yang terbesar. Mereka mengejar posisi, status, jabatan, dan ingin menjadi yang paling dihormati. Meresponi pertanyaan mereka, Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan menyatakan bahwa mereka perlu menjadi seperti anak kecil itu supaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Menjadi seperti anak kecil yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah bersikap rendah hati, tidak terobsesi dengan jabatan, gengsi, harta, dan sebagainya. Anak kecil diberi permen saja sudah senang, saudara. Hatinya ceria, hanya karena hal-hal yang kelihatannya kecil bagi orang dewasa. Bersikap seperti anak kecil maksudnya adalah supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Dan sikap seperti anak kecil yang Tuhan inginkan adalah sikap tulus, kepolosan yang baik, dan percaya yang sungguh kepada Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan berkata tentang pertobatan. Kita semua perlu berbalik arah, dari arah yang salah kepada arah yang benar, yaitu yang seturut dengan kehendak firman Tuhan. Keselamatan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa masuk surga karena prestasi kita,
karena kebaikan, gelar, atau seberapa banyak kita melayani Tuhan. Tapi seperti seorang anak kecil yang menerima hadiah, kita selamat karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu kita terima dengan hati yang percaya pada kasih karunia lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita sudah berumur setengah abad lebih. Mungkin ada yang masih 20 tahun. Kita bukan lagi anak kecil, tapi mari miliki apa yang dinyatakan oleh Tuhan di sini. Sikap seperti seorang anak kecil dalam hal pertobatan kita dan kebergantungan serta iman kita yang sungguh kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam pertobatan dan bersikap seperti anak kecil, yaitu sikap di mana kami sungguh percaya kepadamu, bergantung penuh kepadamu Tuhan, taat melakukan firman-Mu, tulus jujur di hadapan Tuhan, dan senantiasa bersikap rendah hati sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pimpin kami Roh Kudus untuk kami semakin mengerti, semakin memahami akan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami Tuhan. Tilik dari tempat maha tinggi setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan baru yang Tuhan bukakan, dan pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.